pagi kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian bersama-sama untuk bersatu teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti. Pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian. Katakan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini, Dialah kemuliaan hanya bagi Allah saja, bagi Allah yang mulia. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Silakan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dialah segala kemuliaan, kehormatan, kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu. Bagi Allah yang mulia,
kekal sampai kekal. Dan biarlah semua manusia dapat menyadari itu ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kembali kami umatmu di tempat ini datang hampiri takhta anugerah-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mempersembahkan segala persembahan kami, serta untuk mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dengan kehadiran kami pada pagi hari ini, dan ibadah kami pada pagi hari ini biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari awal percaya hingga selesainya. Kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur Bapak Tuhan izinkan hari ini pagi ini dengan cuaca yang cerah, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan, biar dapat memperluas kerjaan di tempat ini. Berkati siapa yang memberi dengan berkat-berkat yang berlipat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kami persembahkan kita engkau suci, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus menjamah setiap kita, mengawal setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita percaya kita kembali dari tempat ini tidak dengan tangan hampa, tidak dengan sia-sia kita datang beribadah, tapi kita percaya kita pulang dari tempat ini. Kita memperoleh rawatan Tuhan. Kita memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kita menganggap pujian Roh-Mu yang hidup penuh kita.
memandang siapapun di sebelah kanan kiri. Kami percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan sanggup nyatakan kuasanya, Tuhan sanggup nyatakan mujizatnya di tempat ini. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Oh haleluya Yesus, jamah kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Kami rindu jamah-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita menganggap pujian ini kembali lebih sungguh. Kita percaya bahwa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Bukan hati Tuhan, Shalom, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami, di mana pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami mengucap syukur, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, bicara kepada kami oleh firman hari ini, sehingga kami semakin diteguhkan dan kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melaluinya hari ini firman Tuhan ini dapat dinyatakan dengan benar. Terpujilah nama-Mu, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami
Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Marturia, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Samuel pasal 7. Kita akan membacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Heser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin itu dari para Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Eben-Heser, inilah tema kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan peristiwa atau catatan sejarah kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Samuel sebagai hakim yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami pergantian kepemimpinan. Sejak mereka berada di Mesir, mereka berada di bawah penindasan langsung oleh raja-raja Mesir. Kemudian mereka dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Setelah Musa, maka mereka berada di bawah kepemimpinan Yosua. Dan setelah Yosua, mereka berada di bawah kepemimpinan hakim-hakim. Selama 200 tahun, para hakim-hakim bergantian memimpin bangsa Israel. Dan bagian firman Tuhan tadi, Allah kisah atau peristiwa tentang bangsa Israel di bawah kepemimpinan hakim yang terakhir, yaitu Samuel.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada dasarnya ialah bahwa tujuan Allah di dalam membawa keluar bangsa Israel dan menempatkan mereka di tanah Kanaan adalah agar mereka dijadikannya umat Allah, dan Allah itu sebagai Allah mereka. Artinya ialah bahwa ada hubungan antara Allah dengan bangsa Israel, ada kepemilikan. Namun hal ini tidak disadari oleh bangsa Israel. Karena itu ketika mereka telah sampai ke tanah Kanaan, walaupun awalnya ialah bahwa Allah memiliki rencana agar bangsa Israel dijadikan umat kesayangannya, milik kepunyaannya, yang memuji Dia, yang menyembah Dia, yang melayani Dia. Tetapi sisi lain ialah bahwa Allah ingin supaya mereka diberkati, dan mereka menjadi satu bangsa yang unik, yang khusus, yang istimewa di hadapan Allah, yaitu hanya menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, atau Allah yang disebut Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi realita atau kenyataannya ialah berbeda, bahwa setelah mereka sampai ke tanah Kanaan, dan khususnya ketika mereka berada di bawah kepemimpinan para hakim-hakim ini, bangsa Israel telah mencondongkan hidupnya kepada Allah-Allah lain, yaitu mereka menyembah Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang setempat atau bangsa Kanaan. Yang kita baca tadi ialah bahwa mereka menyembah kepada Baal dan juga dewa Asitoret. Dewa Baal dan dewa Asitoret adalah merupakan sesembahan daripada orang-orang Kanaan, dan ini juga lah yang disembah oleh bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam Samuel pasal 1, walaupun mereka telah condong kepada Baal dan Asitoret ini, kita melihat bahwa sebenarnya masih ada bagian daripada bangsa Israel yang tetap teguh menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya kita melihat dalam catatan kitab Samuel ini pada awal-awal bahwa Elkana, ayah daripada Samuel ini, setiap tahun pergi ke Shilo untuk beribadah kepada Allah. Mereka membawa persembahan mereka. Namun kemudian rupanya kehidupan rohani daripada bangsa Israel ini semakin merosot, dan kita lihat perilaku daripada anak-anak daripada Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan mereka berada di bawah penindasan bangsa Filistin. Kita tahu bahwa pada ayat 5, ayat 4, ayat 5, kita melihat bahwa bagaimana bangsa Filistin maju berperang dan menindas bangsa Israel, sehingga kota-kota mereka diambil alih atau dikuasai oleh bangsa Filistin. Dan inilah yang membuat bangsa Israel tidak nyaman. Mereka selalu merasa terancam. Kalau kita melihat catatan kitab Samuel pasal 4, dalam satu ayat pasal ini kita akan melihat bagaimana 2 kali serangan bangsa Filistin ini bagi bangsa Israel. Dan yang pertama, menewaskan 4.000 orang Israel. Dan serangan yang kedua, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel mengalami kekalahan, dan tentara mereka yang tewas adalah 30.000 orang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dan karena kemenangan ini, bangsa Filistin terus menindas. Dan tidak hanya itu saja, mereka masuk ke kota Shilo, ke bait Allah, dan mereka merampas tabut perjanjian. Dan kita melihat bahwa tabut perjanjian itu beberapa waktu lamanya berada di tanah Filistin. Namun Tuhan tetap melindungi tabut perjanjian itu, sehingga mendatangkan malapetaka bagi orang-orang Filistin di kota di mana tabut perjanjian itu ada. Bahkan ketika tabut perjanjian itu ditempatkan di rumah Dagon, tempat pemujaan berhala daripada orang Filistin, Dagon itu jatuh dan kepalanya tersungkur di depan tabut perjanjian. Masyarakatnya kena borok-borok, sehingga pada akhirnya tabut perjanjian itu
dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Namun sayangnya ialah bahwa ketika tabut perjanjian itu kembali kepada bangsa Israel, tabut itu ditempatkan di Kiryat Yearim dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 20 tahun. Sedianya ialah bahwa tabut perjanjian itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, di mana melalui tabut perjanjian itu Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah dipuji, disembah, dan bangsa Israel mengucap syukur kepada Allah. Namun keberadaan tabut perjanjian itu mereka menganggap sepi. Dan bayangkan selama 20 tahun mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka mengalami kehampaan dan kekosongan rohani yang luar biasa. Hidup mereka tidak tenang, hidup mereka kacau, hidup mereka risau. Dan itulah sebabnya ketika kita melihat dalam ayat yang kedua dalam bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata bahwa sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Hidup mereka tidak tenang oleh karena mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya melihat situasi dan kondisi ini, maka Samuel memperingatkan mereka dengan berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika hidup umat Allah tidak benar, ketika hidup bangsa Israel, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika umat Allah menyimpang, ketika umat Allah hidup dalam dosa, dan ketika umat Allah meninggalkan Allah, maka Allah tidak akan pernah diam. Ia akan berbicara kepada umatnya melalui hamba-hambanya. Bahkan kalau Allah tidak berbicara, Allah memberikan sebuah pengalaman yang pahit dalam hidup umatnya. Itulah sebabnya Allah mengizinkan bangsa Filistin untuk menindas bangsa Israel, sehingga membuat mereka tidak nyaman. Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi, dan seperti apapun kehidupan daripada umat Allah atau bangsa itu, Allah tetap mengingatkan mereka bahwa hidup di dalam dosa, hidup meninggalkan Allah merupakan awal daripada kehancuran. Itulah sebabnya Allah memberikan teguran dengan memberikan sebuah pengalaman di mana Allah mengizinkan bangsa Filistin untuk menindas mereka. Ketika Samuel menyampaikan, menantang kepada mereka bahwa mereka harus meninggalkan Baal, mereka harus meninggalkan Asitoret, mereka harus meninggalkan dewa-dewa berhala dan berbalik kepada Allah, maka Allah pasti akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Ketika bangsa Israel mendengar tantangan daripada Samuel ini, maka mereka meresponinya dengan benar. Inilah seharusnya yang menjadi sikap hidup umat Tuhan. Bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka membuka hati, menerima kebenaran firman Tuhan, dan siap untuk berubah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Itulah sebabnya kita melihat dalam ayat yang kelima, bangsa itu berkata kepada hamba Tuhan Samuel. Lalu berkatalah Samuel, bangsa itu berkata kepada Samuel, berdoalah untuk kami, supaya Allah menyelamatkan kami. Dan Samuel melakukan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Samuel mengumpulkan bangsa itu di Mispa,
yang kemudian mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan sebagai tanda komitmen mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Mereka menyesal bahwa mereka telah meninggalkan Allah selama ini, dan mereka mengikuti satu Allah lain yang sebenarnya bukanlah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudari kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat dalam pengalaman umat Allah, pengalaman sejarah gereja, bahwa kadang-kadang situasi sesaat, situasi setempat turut mempengaruhi keadaan umat itu. Nah, itulah sebabnya mereka lupa bahwa sebenarnya mereka memiliki Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, bahkan Allah yang telah menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan yang saat ini mereka sementara tinggal di dalamnya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kisah tadi menguraikan kepada kita bahwa ketika orang-orang Filistin mendengarkan bangsa Israel telah berkumpul, telah bersiap sedia untuk berperang melawan mereka, maka mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun karena justru ketakutan itulah yang mendorong dan memotivasi mereka untuk bangkit berperang melawan bangsa Israel. Namun apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-8 menceritakan kepada kita, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saatnya bagi bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, mengandalkan Allah mereka yang sesungguhnya, yang telah memanggil dan memilih mereka menjadi satu bangsa. Kita lihat bahwa sebenarnya mereka memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Allah. Bagaimana ketika untuk pertama kalinya ketika memasuki tanah Kanaan, oleh karena kuasa Allah, mereka dapat menaklukkan raja-raja, negeri-negeri yang mencoba untuk menghadang mereka dalam ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel menghalau dan menghancurkan mereka, sehingga mereka memasuki tanah Kanaan, mendudukinya dan menjadikannya sebagai negeri mereka. Mereka lupa akan hal itu, dan kini mereka menyadarinya. Karena itu mereka memohon dengan sangat kepada Samuel agar Samuel mendoakan mereka. Dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Dan pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Suatu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, bahwa Allah turut campur tangan dalam pertempuran antara orang Israel melawan orang Filistin. Alkitab menceritakan bahwa Allah melakukan sebuah tindakan dengan bunyian yang sangat luar biasa yang disebut oleh Alkitab dengan mengguntur. Dan akibat daripada bunyian guntur yang begitu dahsyat dan luar biasa, mengacau balukan pasukan daripada orang Filistin ini, sehingga pada akhirnya mereka terpukul kalah oleh tentara Israel. Mereka melarikan diri dan bangsa Israel mengejar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Allah bertindak, ketika bangsa Israel menyadari akan kesalahannya, ketika mereka mengakui dosanya dan mereka kembali mengandalkan Allah, maka Allah kembali kepada mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Bahkan bukan hanya kemenangan yang mereka peroleh, tetapi daerah-daerah, negeri-negeri yang tadinya telah dirampas oleh orang Filistin, mereka dapat merebutnya kembali menjadi milik mereka. Suatu kemenangan yang sangat luar biasa oleh karena penyertaan dan tindakan Allah yang luar biasa. Karena itu, setelah mereka mengalami kemenangan, firman Tuhan berkata bahwa Samuel mengambil sebuah batu
dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa artinya? Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bahwa umat Allah, bahwa gereja Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya harus memahami dan menyadari bahwa ia tidak bisa mengharapkan keselamatan daripada dunia ini. Kita tidak bisa mengharapkan keselamatan dari manusia. Kita tidak bisa mengharapkan keadaan baik datang dengan sendirinya. Kita harus menyadari bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mungkin kita memiliki atau mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mengalami ancaman dari orang-orang Filistin, hari ini dunia, Indonesia, kita mengalami ancaman dari COVID-19. Bangsa Israel mengalami kehilangan 34.000 pasukan dibunuh oleh pasukan Filistin. Berapa COVID-19? Berapa korban daripada COVID-19? Saya melihat catatan beberapa hari ini bahwa sudah hampir mencapai angka 60.000 orang meninggal oleh karena COVID-19. Menyadari akan situasi ini, bagaimana sikap kita? Yang jelas ialah bahwa sebuah peristiwa tidak pernah terjadi begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu mari kita memahami dan menyadari bahwa situasi separah apapun, situasi sebahaya apapun, kita yakin dan percaya bahwa Allah masih tetap berdaulat. Allah masih tetap mengambil kendali. Karena itu, tanggung jawab kita ialah kembali kepada Tuhan. Mari kita memeriksa hidup kita. Mari kita introspeksi diri. Adakah yang perlu kita ubah? Adakah sikap kita? Adakah kecenderungan hidup kita mulai meninggalkan Tuhan? Mungkin kita berkata, saya masih setia beribadah kok. Saya masih setiap melayani. Saudara yang kekasih, mungkin kita belum separah bangsa Israel dalam hal meninggalkan Tuhan. Tetapi adakah selama hidup kita hubungan kita dengan Tuhan sudah benar? Ketaatan dan kesetiaan kita terhadap firman Allah sudah sungguh-sungguh Tuhan merindukan. Sebagaimana Ia telah memilih dan memanggil kita sejak awal, bahwa Ia ingin menjadikan kita umat-Nya. Ia ingin menjadikan kita anak-anak-Nya. Dia adalah Bapa kita. Ia ingin memiliki relasi dan hubungan yang intim dan dalam. Karena itu mari kita melihat isi hati Allah. Mari kita meresponi kerinduan hati Allah. Ia mau dalam hal kita mengikut Dia, dalam kita membangun relasi dengan Dia, Ia ingin kemurnian atau Ia ingin kesungguhan daripada hati kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita kembali kepadanya. Tetapi jika kita sengaja hidup semau kita, hidup mengabaikan firman-Nya, maka pasti Ia berbicara melalui hamba-hambanya, bahkan melalui pengalaman-pengalaman yang menyulitkan kita dalam hidup ini. Karena itu mari kita sadar, situasi penyebaran COVID-19 adalah merupakan masa-masa kesempatan bagi kita untuk dapat merenung. Sudahkah saya sebagai hamba Tuhan,
Sudahkah saya sebagai orang Kristen hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Dan jika ini yang terjadi, maka saya percaya sesulit apapun bahaya atau kehidupan yang kita hadapi, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama 20 tahun bangsa Israel mengabaikan Allah dengan mendiamkan tabut perjanjian. Mereka tidak peduli. Pada saat itu juga kehidupan mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi ketika mereka mulai menyadari, mereka minta ampun, mereka bertobat dan kembali kepada Allah, maka pada akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. COVID-19 telah berlangsung 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memelihara kita. Sementara kita mendengarkan sahabat, orang yang pernah kita kenal, bahwa mereka telah dipanggil lebih dahulu. Namun hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Karena itu Ia mau supaya hubungan kita dengan Dia benar-benar dipulihkan. Memang persoalan hidup dan persoalan mati bagi kita, bagi setiap orang percaya adalah sama saja. Artinya seperti yang Paulus katakan, hidup adalah harus menghasilkan buah, dan kematian Allah merupakan keuntungan. Namun saya percaya bahwa siapapun kita masih mengharapkan bahwa Tuhan masih memelihara kita. Artinya ialah bahwa kita mengharapkan Tuhan mengizinkan kita untuk tetap hidup. Itu berarti bahwa kita harus punya komitmen untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, menghasilkan buah, agar kehidupan kita adalah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Kata Ebenezer juga memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama, bahwa sekali lagi keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa tidak ada keselamatan yang sesungguhnya di luar daripada Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat lain bagi kita untuk mencari keselamatan yang sesungguhnya selain daripada Allah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia telah mati bagi kita. Bahkan keselamatan itu tidak hanya keselamatan secara jasmani, tetapi lebih lagi keselamatan kekal, di mana Ia memberikan jaminan bagi kehidupan kekal bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu kiranya melalui firman Tuhan yang kita pelajari hari ini akan mengingatkan kita kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan dengan demikian kita akan melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari, minggu, bulan, tahun demi tahun. Karena itu, mari tanggung jawab kita ialah setia kepada Tuhan. Apapun yang mencoba untuk menarik perhatian kita, jangan pernah terpesona. Andalkan Dia selalu. Nikmati kehidupan bersama dengan Allah. Karena itulah esensi kehidupan yang sesungguhnya. Dan itulah yang Allah mau. Mari kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Pengalaman bangsa Israel menjadi guru atau contoh yang berharga bagi setiap kita. Bahwa situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Ada maksud dan tujuan Allah. Dan terbukti ialah bahwa melalui penindasan bangsa Filistin, bangsa Israel sadar dan mereka kembali kepada Allah. Mungkin kita belum bisa mengambil kesimpulan apa maksud Tuhan dengan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi bagi saya ialah bahwa dengan kondisi ini, yang pertama ingin mengajar dunia
bahwa tidak ada keselamatan yang abadi, tidak ada keselamatan yang pasti, tidak ada keselamatan yang sejati di luar Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, mengajar kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dosa Allah tetap dosa, kejahatan Allah tetap kejahatan. Allah pasti menghukum dosa dan kejahatan. Karena itu, kalau mungkin kita telah berada pada jalan orang fasik, jalan orang berdosa, mari kita kembali sadar. Kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya, janji keselamatannya itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu ini, kita masih akan tetap beribadah di rumah masing-masing. Tetapi mari kita ingat bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan Allah merupakan kebutuhan kita yang sangat penting. Karena itu harapan saya ialah bahwa setiap minggu pada jam 9 pagi, kumpulkanlah seluruh anggota keluarga. Mari kita beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui online ini. Tapi saya percaya Tuhan melihat hati dan kesetiaan kita. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan terus terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita solid, saling membangun komunikasi antara satu dengan yang lain, saling meneguhkan iman, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan tetap berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan dan memberkati kita, serta menolong kita untuk terus sadar, paham bahwa meninggalkan Tuhan adalah kehancuran, tetapi kembali dan berbalik kepadanya adalah keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, bahwa di tengah-tengah situasi yang mencekam dunia dan minggu-minggu ini ada PPKM atau pembatasan skala besar darurat bagi wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Dan ini juga berdampak pada kami sehingga hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa tempat bukan merupakan penghalang bagi kami untuk dapat berjumpa dengan Tuhan hari ini bersama-sama dengan keluarga kami. Bahkan melalui virtual ini, kami dipersatukan di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang membentangkan kami tentang pengalaman bangsa Israel, bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, beralih kepada Baal, beralih kepada Asiterot, dewa daripada sesembahan orang Kanaan, maka Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa Filistin untuk mengganggu kehidupan mereka, menindas mereka, sehingga mereka menyadari. Dan ketika mereka sadar, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka minta ampun, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Sampai di sini Tuhan menyelamatkan. Ebenezer. Demikian pun juga dengan kami. Kami sadar sungguh bahwa kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih sayang-Mu, karena pertolongan-Mu. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bergembira dan bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan mereka dan ingatkan mereka untuk tetap setia di dalam firman-Mu, melakukan apa yang Engkau inginkan sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur bahwa ada beberapa jemaat-Mu yang pernah terpapar, tapi Tuhan sudah selamatkan mereka, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Oh Tuhan, Engkau tolong sembuhkan mereka. Yang berdoa untuk Pak Eko, untuk Yonatan, bahkan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus tolong kuatkan, teguhkan mereka. Demikian pun juga kami berdoa untuk saudara kami Roland.
Mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Pak Ibau di Samarinda. Tuhan Yesus tolong hibur, teguhkan hamba-Mu. Bahkan semua anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi jemaat Marturia yang lemah tubuh sakit, Engkau datangi mereka, Engkau lawat, hibur, teguhkan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dengan anak-anak kami yang Tuhan sudah tolong sehingga mereka boleh naik kelas, mereka naik tingkat. Terima kasih untuk semester yang telah berlalu, dan saat ini mereka sementara libur. Mereka mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya yang masih online. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka berhasil selesai tepat pada waktunya. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat Marturia, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Kiranya Tuhan Yesus tolong supaya ada damai sejahtera selalu. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati, dan kiranya pekerjaan mereka mendatangkan ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ingatkan juga supaya ketika mereka diberkati secara ekonomi, mereka juga memberkati gereja-Mu, mereka juga memberkati pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat yang punya pergumulan atau persoalan secara khusus, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau lawat mereka, hibur, teguhkan, dan berikan jalan keluar terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi beberapa minggu ini. Kiranya Tuhan meneguhkan kami, lindungi kami dalam perjalanan keluar masuk rumah, di mana peningkatan penyebaran COVID-19 ini mengancam kehidupan kami, juga masyarakat di mana kami berada. Karena itu kami mohon pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk persekutuan kami, walaupun mungkin beberapa waktu lamanya kami tidak akan ketemu, tapi melalui telepon, melalui media sosial, biarlah kami saling meneguhkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati, supaya pakai gereja ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, menghadirkan shalom Allah di negeri tercinta Indonesia, dan memenangkan banyak jiwa untuk percaya kepada Yesus. Semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan tolong ada kerjasama yang baik di antara pimpinan-pimpinan gereja, supaya Indonesia ini dapat dibawa kepada pengenalan akan Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk penginjilan, baik dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Biarlah Tuhan Engkau tolong hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang banyak terpapar COVID-19. Tuhan Yesus hibur, teguhkan mereka, agar mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau tolong presiden, wakil presiden, bahkan semua lembaga tinggi negara untuk bahu-membahu, bersatu untuk mencari solusi, menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, sehingga dengan demikian kami boleh melewatinya dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia secara menyeluruh. Mari Tuhan, kami percaya bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Karena itu ingatkan dunia, mereka yang telah Engkau taruh firman-Mu dalam hati dan pikiran mereka tentang kedatangan-Mu. Biarlah mereka bersegera untuk bertobat, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, banyak jiwa dapat dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Walau kami melakukannya di rumah masing-masing, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memberikan persembahan keuangan kami kepadamu, juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, dan Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Seberapapun persembahan jemaat yang telah diberikan kepadamu, baik itu persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur,
persembahan janji iman pembangunan, persembahan persepuluhan. Biarlah ini Allah merupakan wujud daripada ketaatan dan kesetiaan serta iman kami kepadamu. Dan Tuhan membalas seluruh anggota jemaat-Mu dengan persembahan mereka. Dan biarlah kami terus melanjutkan hidup dan pelayanan kami sehingga Tuhan dimuliakan. Kami akan mengusaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.